Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi ini kita melanjutkan kajian rutin di Masjid Nidaul Fitrah Sidoarjo. Biasanya hari Ahad ya. Namun Ahad besok sudah masuk pekan kedua, Sabtu ini pekan pertama, sehingga pihak panitia tetap menghendaki ada di pekan pertama, maka kita adakan di hari Sabtu. Kita akan membahas lanjutan dari tema kita, yaitu tentang masalah riba. Bagi Anda yang punya buku, silakan dibuka di halaman 16. Judulnya riba yang halal. Baik. Terkadang ada kesamaan istilah, namun dipahami sesuai dengan konteksnya, sehingga maknanya tidak boleh kita samakan karena konteksnya berbeda. Istilah riba kalau dilihat dari makna bahasa, secara arti adalah semua bentuk tambahan. Karena makna riba secara bahasa adalah az-ziyadah wan numu, bertambah dan berkembang. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam percakapan para ulama salaf yang itu tercela, tapi oleh mereka dipakai untuk sesuatu yang terpuji. Misalnya istilah bid'ah misalnya. Nabi SAW pernah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik nikmat adalah ini. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dan itu pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika beliau dikritik saat beliau menyelenggarakan kegiatan salat tarawih berjamaah. Jadi di tahun kedua setelah beliau jadi khalifah, saat bulan Ramadan, beliau satukan jamaah salat tarawih yang waktu itu terpencar di banyak titik di satu masjid. Lalu dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Kemudian ada yang berkomentar, baru pertama kali kami menjumpai seperti ini. Sampai ada yang mengatakan ini bid'ah, ini bid'ah. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Kalaupun ini bid'ah, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ya meskipun itu bukan bid'ah, karena apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sejatinya adalah melestarikan sunnah yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian setelah itu tidak dilakukan lagi di zaman Abu Bakar, lalu beliau bangkitkan lagi di awal kekhalifahan beliau. Sehingga bid'ah di situ artinya apa? Sesuatu yang pernah terkubur sehingga kelihatan baru. Bukan berarti sama sekali tidak ada dalilnya, karena pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebab, ketika sebabnya sudah hilang, maka oleh para sahabat dilakukan. Demikian pula oleh para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu melarang para sahabat menulis hadis. Dikhawatirkan campur dengan apa? Campur dengan Al-Quran. Karena pada waktu itu yang namanya media tulis terbatas, sehingga orang nulis di belikat, tulang belikat, kemudian orang nulis di papan batu dan seterusnya, kemudian dikumpulkan jadi satu. Kalau kemudian
antara hadis dan Quran itu ditaruh di tempat yang sama, maka bisa jadi ada anggapan bahwasanya itu adalah bagian dari Al-Quran. Setelah kondisi ini nggak ada sebabnya, maka kaum muslimin mengkodifikasikan hadis, sehingga kita tahu ada beberapa buku hadis yang ditulis oleh para ulama. Baik, jadi di situ saat ada istilah tertentu dipakai di sesi tertentu, maka jangan disamakan ketika digunakan di sesi yang lain. Contohnya masalah riba di sini disebut sebagai riba yang halal. Maka saya awali, mohon judul ini tidak dianggap aneh, karena saya mengutip dari pernyataan ulama tabi'in. Kalaupun membuat Anda penasaran, bisa disimak penjelasan berikut ini. Baik, maka yang penasaran tolong jangan ngantuk ya. Kita akan lihat di bawahnya. Jadi jangan lihat judulnya saja, wah Ustaz menghalalkan riba. Mana mungkin kita menghalalkan riba? Padahal riba sudah jelas ditegaskan haram oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat 39. Kelihatan ini? Ada tampilan? Belum. Di surat Ar-Rum ayat 39, "Wa ma ataitum min riban liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu 'indallah." Riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia semakin berkembang pada harta manusia, maka itu tidak akan berkembang di sisi Allah. Surat Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum min zakatin faulaika humul mudhifun. Sedangkan yang kalian berikan berupa zakat, itulah yang akan dilipat gandakan. Dah? Al-Qurtubi membawakan beberapa penjelasan dari para ulama mengenai ayat ini. Kita simak penjelasan mereka. Yang pertama, keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menjelaskan, "Wa ma ataitum min riban," riba yang kalian berikan, yuridu, yang dimaksud di sini adalah hadiyatur rajuli asy-syai'a yarju ayyusaba afdala minhu. Yang dimaksud di sini adalah hadiah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan harapan dia mendapatkan balasan yang lebih banyak. Fadzalika alladzi la yarbu indallah. Yang seperti ini tidak akan berkembang di sisi Allah. Wala yu'jaru sahibuhu, dan tidak mendapatkan pahala orang yang tadi memberikan hadiah. Walakin la itsma alaih, meskipun tidak ada dosa. Nah, disebut halal karena statusnya apa? Tidak ada dosa. Sehingga makna yang dimaksud dalam ayat ini bahwa ada riba yang halal, maksudnya ngasih hadiah dengan harapan nanti bisa mendapatkan yang lebih banyak, bisa mendapatkan balasan yang lebih banyak. Keterangan yang lain disampaikan oleh Ikrimah. Siapa Ikrimah? Muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ar-riba ribawan." Riba itu ada dua. Riba halal wa riba haram. Fa ammar ribal halalu, untuk riba yang halal, fa huwallazi yuhdi yaltamisu ma huwa afdalu min. Riba yang halal adalah ketika ada seseorang yang memberikan hadiah dan dia ingin mendapatkan apa yang lebih baik daripada apa yang dia hadiahkan. Keterangan yang lain disampaikan oleh Ad-Dhahhak. Huwa ribal halal, itu adalah bentuk riba halal, di mana orang memberikan hadiah liyuthaba ma huwa afdalu minhu, agar dia mendapatkan balasan yang lebih afdal. La lahu wa la alaih, sehingga dalam hal ini dia tidak beruntung, artinya tidak mendapatkan pahala, wala alaihi, dan tidak mendapatkan dosa. Laisa lahu fihi ajrun wa laisa alaihi fihi ismun, dia tidak mendapatkan pahala dan dia tidak mendapatkan
dosa. Baik. Sehingga dari 3 keterangan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa para ulama mendefinisikan riba di surat Ar-Rum, di Quran surat Ar-Rum ayat berapa? 19. Mereka mendefinisikan riba yang disebutkan di surat Ar-Rum ayat 19 itu dengan makna memberi hadiah dengan niat agar dibalas dengan yang lebih banyak. Ayat Ar-Rum surat Ar-Rum ayat 39. Riba yang disebutkan di surat Ar-Rum ayat 39 adalah memberi hadiah dengan niat agar dibalas dengan yang lebih banyak. Baik, saya nggak tahu di Surabaya ada nggak seperti ini budayanya. Ada orang punya hajatan, lalu dia ngundang tetangganya, teman-temannya dan seterusnya. Kemudian tetangga dan teman-temannya ngasih uang atau ngasih hadiah. Dicatetin nggak? Dicatetin. Si A bawa 150, si B bawa 200, si C 100, si D 50, si F sekian, dicatetin. Kenapa dicatetin? Dicatetin kenapa? Balik none kapan? Kalau si A punya hajatan, maka dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama atau lebih. Hukumnya boleh atau tidak? Boleh? Kok bisa boleh? Ini pernah disampaikan di radio ya. Ada salah satu dai dari MTA yang menyampaikan di radio dan saya waktu itu mendengar. Dia bilang seperti ini, sedekah kok tidak ikhlas. Karena saat dia ngasih sumbangan, nyumbang kok tidak ikhlas. Saat dia ngasih sumbangan ke acara-acara hajatan, itu ditulisin nama dari si A, dari si B, dari si C. Ini enggak ikhlas. Seharusnya enggak usah ditulisin nama dan enggak usah dicatat. Berikan sedekah itu dengan ikhlas. Baik. Kritikan ini bisa diterima enggak? Bisa diterima? Bisa. Berarti kalau Anda ada orang walimah ngasih hadiah, kado atau ngasih amplop atau apapun, nulis nama di situ tercela atau terpuji? A tercela, B terpuji, C biasa aja, D enggak tahu. ABCD, pilihlah jawaban yang tidak tepat. Kalau saya nyumbang orang yang sedang walimah, terus saya tulisin nama saya, selamat, kemudian ada nama saya. Perbuatan ini saya nulisin nama itu, kalau nyumbangnya kita sepakat terpuji. Tapi nulis nama itu terpuji, tercela, atau kurang afdol, atau lebih afdol? Yang mana? Kurang afdol atau lebih afdol? Kurang? Kenapa kurang afdol? Kurang afdol kenapa Bapak? Mengharapkan pengembalian. Baik. Tolong Anda bedakan ini ya. Ada hadiah, ada sedekah. Bedanya di mana? Hadiah tidak apa? Tidak mengharapkan balasan. Kalau sedekah mengharapkan balasan dari Allah. Berarti hadiah tidak punya niat ibadah. Ini mengharapkan balasan dari Allah, sedekah. Kalau hadiah boleh enggak mengharapkan balasan dari Allah? Atau enggak boleh? Boleh.
Hadiah itu hukumnya apa? Mubah atau sunnah? Mubah. Sunnah. Sing bener sing ndi, Pak? Hadiah itu hukumnya apa? Mubah atau sunnah? Mubah, bukan sunnah. Sunnah. Apa dalilnya kalau itu sunnah? Diperintahkan. Sebutkan dalil yang memerintahkan hadiah. Tahadau tahabu. Lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian saling mencintai. Bagaimana pesan Nabi SAW? Beliau berpesan, tahadau tahabu. Lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian saling mencintai. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Diriwayatkan oleh Bukhari tapi bukan di sahihnya, di kitab Adabul Mufrad. Baik, berarti memberi hadiah itu ada perintahnya atau bukan? Ada. Maka hukumnya apa? Sunnah. Karena yang namanya perintah itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau enggak wajib, apa? Sunnah. Baik. Selanjutnya, apa perbedaan antara hadiah dan sedekah? Kalau hadiah ada keinginan ingin dikembalikan, kalau sedekah enggak ada. Berarti kalau suami ngasih hadiah ke istri, ada keinginan dikembalikan dalam bentuk yang lainnya itu dalam tanda kutip atau dalam tanda kurung? Baik. Perbedaannya antara hadiah dan sedekah itu dilihat dari sasaran penerima. Ada beberapa perbedaan. Cuman yang lebih mencolok di bagian ini. Kalau hadiah itu sejajar atau yang lebih tinggi. Misalnya ngasih hadiah ke orang kaya, boleh enggak? Boleh? Itu hadiah. Atau karena penghargaan, untuk penghargaan. Misalnya ngasih hadiah kepada orang yang nikah, kita berikan penghargaan kepada yang bersangkutan karena dia menikah. Status pemberian itu namanya hadiah. Sedangkan sedekah itu diberikan kepada orang yang lebih rendah. Secara status sosial dia lebih rendah, kepada yang fakir miskin atau kepada bawahan dan seterusnya. Oleh karena itu, ada enggak manusia yang lebih kaya daripada Nabi Muhammad SAW? Ada enggak manusia yang lebih kaya daripada Rasulullah SAW? Hah? Begini itu enggak tahu atau enggak ada? Ada enggak orang yang lebih kaya dari Nabi SAW? Hah? Banyak. Nabi SAW secara materi, beliau bukan orang yang kaya raya. Beliau bukan raja yang ngumpulin emas dalam jumlah banyak. Ya meskipun beliau pernah bersedekah dalam jumlah banyak, tapi dilihat dari sisi materi beliau tidak lebih kaya dibandingkan yang dimiliki oleh umatnya yang lain. Kalau dari sisi kekayaan, banyak yang lebih kaya dari Nabi SAW. Tapi dari sisi status sosial, tidak ada yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan Nabi SAW. Maka ada status sosial, ada kaya. Rasulullah SAW status sosialnya paling tinggi, sehingga beliau tidak boleh menerima sedekah. Nabi SAW boleh menerima hadiah, tapi tidak boleh sedekah. Beliau menerima sedekah nggak boleh. Kenapa? Karena sedekah itu diberikan kepada orang yang status sosialnya lebih rendah, dan tidak ada manusia yang status sosialnya lebih tinggi daripada Rasulullah SAW.
Baik. Nah, dilihat dari tujuannya, hadiah itu ini tujuannya. Tujuan hadiah. Dilihat dari tujuan. Kalau tadi sasarannya hadiah itu untuk orang yang lebih tinggi, untuk penghargaan, untuk orang yang sejajar. Hadiah tujuannya apa? Agar saling mencintai. Agar saling mencintai. Kalau sedekah tujuannya apa? Membantu. Membantu atau kasihan. Sehingga kalau ada istri yang bersedekah untuk suaminya, itu istri kasihan sama suaminya. Mas pasaran nyambut gawe nganggur kita kei hadiah. Tak kei sedekah ya. Baik. Tujuannya adalah membantu atau kasihan. Oleh karena itu, sedekah dirahasiakan. Rahasia lebih bagus. Tujuannya apa? Biar orang tersebut yang menerima sedekah, dia tidak merasa kalau dia berada di status sosial yang rendah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In tubdus sadaqati fani'immahi." Kalau kamu terang-terangan ketika bersedekah, kamu tampakkan sedekahnya, fa ni'immahi. Kok enggak ada? Itu di surat Al-Baqarah ayat berapa? Enggak ketemu. Al-Baqarah ayat 271. In tubdu sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kalau kalian tampakkan sedekah itu hal yang baik, tapi kalau kalian sembunyikan, kalian rahasiakan dan kalian berikan kepada al-fuqara, kepada orang yang tidak mampu, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Maka sedekah dirahasiakan. Sudah? Sementara kalau hadiah, karena tujuannya saling mencintai, dibuat terang-terangan. Dibuat terang-terangan. Jadi jangan dirahasiakan. Karena kalau dirahasiakan, yang menerima hadiah nggak tahu dari mana, gimana nuansa saling mencintai bisa terwujud? Oleh karena itu kalau hadiah, tunjukkan, tampakkan, ini dari saya, ini hadiah dari saya untuk Anda sebagai tondo tresno, ya. Terus ditulisi sutresno. Witing tresno jalaran saka sutresno. Dan seperti ini diperbolehkan. Oleh karena itu praktek yang tadi ya, kalau orang nyumbang di walimah, kemudian ditulisi selamat, ini hadiah dari saya, semoga bermanfaat. Kemudian Anda nyebut nama, asalnya dari mana, yang dikenal oleh yang bersangkutan, hukumnya diperbolehkan karena ini bukan sedekah. Nah, sekarang kita beralih kepada pembahasan sedekah dengan harapan, dengan niat dapat balasan dari penerima. Sedekah dengan niat dapat balasan dari penerima. Boleh atau tidak? Tadi kita sudah membaca beberapa keterangan para ulama, mulai dari Ibnu Abbas, Ikrimah, dan Ad-Dhahhak, semuanya ahli tafsir. Mereka menyebut riba yang halal adalah bentuknya orang memberikan hadiah
dengan harapan dapat balasan yang lebih baik. Bukan balasan di sisi Allah, tapi balasan dari penerima. Ini yang disebut dengan hibatus thawab. Anda hafalkan istilah ini ya, hibah thawab. Hibah thawab ini istilah yang ma'ruf di kalangan para ulama yang mengkaji fikih muamalah. Disebut hibah thawab jika bentuknya orang memberikan hibah dan dia berharap nanti mendapatkan balasan. Itulah hibatus thawab. Qala Ibnu Abbas wa Ibnu Jubair wa Tawus wa Mujahid, hadhihi ayatun nazalat fi hibatis thawab. Kata Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, Tawus dan Mujahid. Ibnu Abbas sahabat, Ibnu Jubair itu siapa? Siapa nama aslinya? Siapa? Bukan Abdullah, Abdullah bin Zubair pakai za. Ini pakai jim. Ibnu Jubair. Man Ibnu Jubair? Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, murid seniornya Ibnu Abbas. Tawus bin Kaisan. Mujahid bin Man? Mujahid bin Jabir. Dan semuanya ini muridnya Ibnu Abbas, baik Ibnu Jubair, Tawus maupun Mujahid. Sa'id bin Jubair, ada Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id bin Jubair ini yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi karena ikut bergabung dalam barisannya Ibnul Ath'ash yang memberontak Hajjaj. Tawus bin Kaisan dan Mujahid. Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas yang paling banyak ngaji tafsir dari Ibnu Abbas, karena beliau setoran kepada Ibnu Abbas setiap hari sekian ayat. Wa aqifu fi kulli ayatin, dan aku berhenti di setiap ayat tanya kepada Ibnu Abbas mengenai tafsirnya. Maka Mujahid ini sebagai pewarisnya, ahli warisnya tafsir Ibnu Abbas. Sampai ada ungkapan, innallaha yahmi tafsir Ibnu Abbasin bi Mujahid. Allah menjaga tafsirnya Ibnu Abbas dengan Mujahid. Maksudnya gimana? Banyak orang yang mengklaim Ibnu Abbas bilang seperti ini, Ibnu Abbas bilang seperti ini, Ibnu Abbas menafsirkan seperti ini, karena beliau orang besar. Orang besar kan sering dijadikan sebagai referensi. Lalu diklaim, kata Ibnu Abbas kayak gini, kata Ibnu Abbas, kata Ustadz ini seperti ini, kata Ustadz ini seperti ini. Nah, pembuktiannya ada di Mujahid. Betul nggak Ibnu Abbas pernah menafsirkan seperti itu? Kalau Mujahid bilang salah, nggak diterima. Nah, nama Mujahid tidak begitu dipakai karena beliau mantan budak. Sedangkan Ibnu Abbas Ahlul Bait, orang Quraisy, Bani Hashim, mulia, dan beliau ulama kibar. Baik. Semua deretan ulama ini mengatakan bahwa riba halal itu sama dengan hibah thawab. Jadi makna dari riba yang halal, riba halal yang dimaksud adalah apa tadi? Hibah thawab. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu hibah thawab. Ma hibatus thawab wa ma adraka ma hibatus thawab. Apa itu hibah thawab? Hibah thawab adalah seseorang memberi dengan maksud agar diberi, memberikannya dicoret ya. Agar yang diberi, agar yang diberi memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang dia berikan. Kita ngasih sesuatu kepada si A dengan harapan nanti si A ngasih balasan yang lebih baik. Ini adalah umpannya. Semoga nanti si A ngasih balasan yang lebih baik. Maka hibah thawab itu mancing hadiah. Ulama beda pendapat dalam memahami hibatus thawab. Lihat ya,
ulama beda pendapat dalam memahami hibatus sawab. Hakikat dari hibatus sawab itu apa? Hibatus sawab hakikatnya adalah jual beli. Jadi ini yang disebut dengan takyif fikih. Ada fenomena hibatus sawab. Ini fenomena. Nah, hibatus sawab ini hakikatnya akad apa? Hakikatnya akad apa? Apa hakikat dari akad hibatus sawab? Memahami hakikat akad dari hibatus sawab itu disebut dengan takyif fikih. Pendekatan fikih untuk memahami kasus. Hibatus sawab ini kan kasus atau fenomena ya. Fenomena hibatus sawab itu sebenarnya kalau secara fikih apa? Nah, ulama beda pendapat. Hibatus sawab hakikatnya adalah jual beli. Sehingga hukum yang berlaku di dalamnya mengikuti hukum jual beli. Karena mengikuti hukum jual beli, maka ada syarat jual beli. Pertama, disyaratkan dalam akad. Yang kedua, ukuran kuantitasnya jelas. Ini merupakan pendapat jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hambali dan Syafi'iyah menurut pendapat yang lebih terkenal. Karena statusnya transaksi jual beli, maka di sana ada hak khiyar, hak mengembalikan karena aib. Dan jika sudah serah terima, maka tidak bisa dibatalkan. Sehingga begini ya, Anda ngasih hadiah dalam bentuk A, maka penerima harus ngasih hadiah dalam bentuk yang sama. Berarti hakikatnya apa? Barter. Hakikatnya kan barter. Kamu ngasih A, maka nanti kamu akan dibalas dengan sejenis A atau senilai dengan A. Berarti kan hakikatnya barter. Akadnya di mana? Akadnya di mana? Kesepakatan urf yang berlaku di masyarakat. Jadi akadnya adalah kesepakatan apa tadi? Urf, tradisi yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau kesepakatan tradisi yang berlaku di masyarakat, jadinya bentuknya gimana, Pak? Apa yang menjadi kesepakatan, itulah akadnya. Karena ada kaidah al-ma'rufu urfan kal masyruti syaratan. Apa yang menjadi urf itu sama dengan kesepakatan. Anda bisa tulis ya. Apa yang menjadi apa? Urf sama dengan apa? Kesepakatan. Sehingga kalau ada orang yang dia tinggal di sebuah daerah, daerah itu punya tradisi. Kamu kalau nyumbang di sini, atau kamu kalau hajatan di sini, kamu nanti disumbang, kamu harus ngasih balasan yang sama. Berarti apa itu? Dia bagian dari warga tersebut, terikat dengan urf yang itu merupakan kesepakatan. Maka ada ungkapan ini sudah menjadi kesepakatan warga, dan itu mengikat walaupun tidak tertulis. Dalam syariat itu diakui. Karena itu ada ungkapan al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Dalam aneka kegiatan muamalah, kalau itu sudah jadi urf, maka itu sama dengan kesepakatan. Baik, kita lanjutkan. Pendapat yang kedua, bahwa hibah sawab bukan jual beli, tapi hibah sebagaimana namanya, dan tidak bisa diubah menjadi jual beli melihat namanya. Sementara jual beli dengan hibah itu dua hal yang berbeda. Hibah murni sosial
Sementara jual beli komersil. Ini adalah pendapat sebagian Syafi'iyah dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Karena ini termasuk hibah, maka tidak boleh meminta ganti atau kembalian dari si penerima. Dan pendapat yang lebih tidak boleh meminta ganti atau pengembalian dari penerima, sehingga ini hibah ya, hibah sudah diterima sebagai hibah. Andaikan nggak ganti, dia tidak boleh dituntut. Andaikan tidak ganti, tidak boleh dituntut. Sudah? Karena dipahami sebagai hibah. Baik. Setelah Anda melihat dua pendekatan ulama tadi, berarti hibah thawab itu hukumnya apa? Hibah thawab hukumnya apa? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hukumnya boleh. Jadi ulama sepakat boleh. Sepakat boleh. Saya sebut sepakat 4 mazhab boleh. Hanya saja mereka beda pendapat. Mereka beda pendapat. Hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Apakah hakikatnya itu jual beli ataukah hakikatnya itu hibah? Ada dua pendapat. Tapi ulama sepakat boleh. Paham ya? Baik. Ini kasus. Kasus ini disampaikan ke saya di KES angkatan pertama. Kita punya KES ya, KPMI Entrepreneur School atau sekolah KPMI. Ada salah satu peserta KES, peserta sekolah KPMI yang menyampaikan kasus. Dia itu penjual roti. Lalu ada supplier yang menawarkan, "Bapak kalau beli tepung di tempat kami selama 8 tahun ya, tidak belanja di tempat yang lain, hanya fokus di tempat kami selama 8 tahun dengan pembelian minimal, kalau maksimal nggak ada batas, minimal per bulan 1 ton, nah, maka nanti kami kasih hadiah berupa sepeda motor NMAX misalnya, atau sepeda motor yang harganya agak mahal." Boleh atau tidak? Saya dipikir dulu ya. Dipikir dulu sambil liar-liar kan, Pak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Paham kasus ya? Belanja dalam jumlah banyak, jumlah tertentu, selama rentang waktu tertentu, nanti dapat hadiah di depan. Bayarnya tetap sesuai belanja. Jadi kalau bulan ini belanja bayar, bulan ini belanja bayar, tapi dapat hadiah di depan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh ya? Atau boleh? Kenapa tidak boleh? Ya? Hadiahnya di depan. Kalau di belakang boleh. Bedanya apa? Kalau enggak apa? Kalau di depan hadiahnya ya, tidak bisa dipastikan apakah masih belanja atau tidak ya, tapi dia terikat dengan kesepakatan. Selama sekian tahun kamu tidak boleh belanja di tempat yang lain. Enggak boleh dilanggar itu kesepakatan. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Alasannya apa? Goror. Gorornya di mana, Pak? Kalau ada musibah. Ada musibah kan kesepakatannya tidak ikut kena musibah. Baik, boleh atau tidak? Coba kita lihat ya. Jadi kalau Anda dikasih janji seperti ini, Bapak beli 3,
bonus 1. Itu boleh atau tidak? Boleh? Kenapa? Hah? Hadiah. Jadi kalau misalnya ada orang yang bikin iklan ya, buy 5 get 1, itu boleh atau tidak? Hah? Jangan mau Pak, beli 5 kok dikasih 1. Buy 5 get 1, beli 5 dapat 1. Aku tuku 5 kok mau ngentuk 1. 1 sebagai hadiah itu boleh enggak? Boleh. Berarti sebenarnya apa itu? Hah? Nah, itu yang dimaksud dengan hibah thawab. Itu yang dimaksud dengan hibah thawab. Jadi kalau Bapak sudah paham hibah thawab itu boleh, ulama 4 mazhab membolehkan. Saya kasih kasus, Anda bawa ke sana. Nah, disinilah pentingnya paham takyif fikih ya. Kasus ini kan sama dengan hibah thawab. Sehingga belanja lalu dapat bonus. Belanja lalu dapat bonus. Yang ini merupakan hadiah. Pertanyaannya fokus di sini. Kalau ini tidak apa-apa, belanjanya nggak masalah. Dapat bonusnya ini halal atau haram? Anda pahami ini sebagai hibah thawab. Nah, ketika ini dipahami sebagai hibah thawab, maka kembali kepada 2 pendapat tadi. Kembali kepada 2 pendapat tadi. Di mana bonus itu bisa dipahami sebagai jual beli atau bisa dipahami sebagai hibah. Nah, saya mau tanya di sini, bedanya apa di 2 pendapat ini? Kalau esensinya sama kan ngapain dibedain? Bedanya di mana, Pak? Kalau dipahami sebagai jual beli, maka wajib jelas. Tapi kalau dipahami sebagai hibah, hibah itu boleh tidak jelas. Begini ya. Kalau dipahami sebagai bonus, maka wajib jelas. Tapi kalau dipahami sebagai hibah, boleh tidak jelas. Maksudnya gimana, Pak? Misal, Bapak kalau beli 10 dapat hadiah. Hadiahnya apa? Rahasia. Beli dulu baru kami kasih hadiah. Itu boleh atau tidak? Hah? Nah, kalau Anda pahami hadiah ini juga bagian dari jual beli. Jadi misalnya ya, benda A harganya misalnya 100.000. Beli 10 dapat hadiah. Beli 10 dapat hadiah. Baik. Hakikatnya apa? Beli 10 kan berarti berapa, Pak? 1 juta. 1 juta sama dengan 10A plus hadiah. Berarti hadiah itu kan termasuk objek transaksi. Maka di sini hadiah dipahami sebagai objek transaksi. Sampai di sini paham? Baik. Maka syaratnya apa kalau hadiah itu dipahami sebagai objek transaksi? Harus jelas. Jadi 1 juta itu saya dapat apa? Dapat 10A. Oke, jelas. Hadiahnya enggak tahu, enggak jelas. Kalau hadiahnya enggak jelas, berarti di sini ada. Jadi ini jelas. Hadiahnya tidak jelas. Jadinya ada gharar. Karena hadiahnya tidak jelas. Itu kalau dipahami posisi hadiah ini sebagai jual beli. Karena kan jual beli itu harus jelas. Paham ya? Baik. Tapi kalau dipahami sebagai hadiah, ini sebagai jual beli ya, sebagai jual beli. Tapi kalau dipahami sebagai hadiah, 1 juta sama dengan dapat 10A. Sudah? Hadiahnya
sifatnya gratis. Gratis artinya ya nggak perlu dihitung, maka transaksinya cuma di sini. 1 juta dapat 10A. Yang ini gratis. Baik, maka tidak tahu bagian yang gratis ini tidak mempengaruhi hukum jual beli. Karena yang namanya hadiah tidak harus jelas. Hadiah tidak jelas itu boleh. Paham insyaallah? Ini jika dipahami dengan pendekatan yang kedua. Ini dipahami sebagai, jadi dipahami hibah thawab. Hibah thawab itu hadiah. Kalau dong atau belum? Hah? Paham insyaallah ya? Jelas atau belas? Gimana? Ya. Kamu beli 10 saya kasih hadiah. Hadiahnya apa Pak? Enggak tahu. Bentuk hadiahnya enggak tahu, enggak diberitahu. Pokoknya Bapak beli 10 saya kasih hadiah. Hadiahnya apa? Ya nanti beli dulu. Nah, bagaimana kalau hadiahnya undian? Hadiah langsung tapi undian. Jadi di toko itu ada Magicom, ada sepeda motor, ada kulkas, ada banyak sekali beragam barang-barang dengan harga yang beragam, harga yang berbeda. Ada kulkas, ada kipas angin, ada TV 28 in, ada Magicom, ada toples, ada tumbler, ada payung. Harganya sama atau beda? Beda. Bapak kalau beli 10 silahkan ambil undian, nanti dibuka tersebut nama apa, silahkan ambil. Itu boleh atau tidak? Nah, di situ ulama beda pendapat. Apabila itu dipahami sebagai jual beli gharar. Anda beli 10, nanti dapat hadiah langsung yang tidak jelas. Jadinya gharar. Karena gharar, maka hadiahnya nggak boleh seperti ini. Terus cara yang benar gimana Pak? Hadiahnya harus jelas. Sebab hadiah itu bagian dari objek jual beli tadi. Bagian dari objek jual beli mana tadi? Sehingga kalau orang beli 1 juta, dapatnya apa? Plus hadiahnya apa? Berarti hadiah itu bagian dari objek transaksi. Harus jelas. Insya Allah jelas. Baik. Tapi kalau dipahami sebagai hadiah, boleh tidak jelas. Sehingga praktek tadi boleh. Insya Allah paham ya. Nah itu yang dimaksud. Kalau sudah paham perbedaan pendapat, berarti kan harus paham konsekuensinya. Kalau kamu mengikuti pendapat A, konsekuensinya seperti ini. Kalau kamu mengikuti pendapat B, konsekuensinya seperti ini. Sebab perbedaan pendapat itu terjadi karena ada perbedaan konsekuensi. Jika konsekuensinya sama, ya nggak perlu beda pendapat. Jika konsekuensinya sama, tidak perlu beda pendapat. Masya Allah. Ini agak sedikit rumit ya. Jadi kalau sambil liar-liar ini ya, mbah melbu mbah ora ngerti aku iki. Masya Allah. Sifatnya bonus. Apa tidak tergantung dengan harga pasaran? Kalau harga pasarannya standar, berarti hadiah tadi sifatnya bonus, gratis ya. Boleh tidak jelas. Tapi kalau harganya tidak standar, hadiahnya baik. Coba kita lihat di sini. Di buku saya sudah sebutkan. Pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur ulama. Ini di buku ya. Jadi saya memahami hibah thawab itu yang lebih tepat adalah jual beli. Dengan pertimbangan, satu, maksud dari transaksi ini bukan sebatas hibah. Karena pihak yang memberi yaitu wahib
mensyaratkan adanya ganti dari orang yang mendapat hibah. Saya ngasih hadiah jika kamu beli seperti ini. Berarti kan pakai syarat. Sementara transaksi dinilai dari hakikat dan konsekuensinya dan bukan semata namanya. Namanya hibah tapi hakikatnya jual beli. Bisa saja. Dinyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, Nabi SAW bersabda, al-wahibu ahaqqu bihibatihi ma lam yusab alaih. Orang yang memberi hibah lebih berat terhadap hibahnya selama tidak diberi balasan untuk hibahnya. Selama tidak diberi balasan untuk hibahnya. Meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama karena ada perawi yang bernama Ibrahim bin Ismail. Hanya saja dinyatakan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra bahwa ada riwayat yang lebih diterima dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Man wahaba hibatan, siapa yang memberi hibah, falam yusab, sementara dia tidak dibalas, fa huwa ahaqqu bihibatihi illa lidzi rahimin, maka dia lebih berhak terhadap hibahnya, boleh diambil kembali kecuali hibah untuk keluarga dzurrahim. Al-Baihaqi menyebut komentar Al-Bukhari dengan menyatakan ini lebih sahih. Hadis ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Talkhis Al-Habir, sehingga statusnya hadis yang sahih. Dengan demikian, penyebutan riba halal seperti yang dinyatakan Ikrimah hanyalah istilah, karena hakikatnya bukan riba, tapi pemberian dengan maksud bisa mendapatkan imbalan yang lebih banyak, dan itu adalah hukum jual beli. Hibah thawab boleh dan hakikatnya jual beli. Wallahu alam. Baik, insyaallah bisa memahamkan. Gratifikasi. Gratifikasi dilihat dari sisi apa, Pak? Mengharapkan mendapatkan yang lebih besar. Gratifikasi kalau bukan dari pejabat boleh. Misalnya ya, si A bantu saya, tapi beliau berharap nanti dikasih sesuatu, maka saya kasih beliau, hukumnya boleh. Tapi kalau pejabat, semua gratifikasi dari pejabat hukumnya ghulul, harta khianat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadayal ummal ghululun, semua hadiah yang diberikan kepada al-ummal, kepada aparat, pejabat atau karyawan, statusnya ghulul, harta khianat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang ghulul, maka nanti akan dia bawa harta ghulul itu di hari kiamat. Sehingga kelihatan banyak orang, walaupun ketika di dunia dirahasiakan. Saling memberi hadiah itu dianjurkan, tapi ngasih hadiah ke pejabat haram. Memberi hadiah hukumnya apa tadi? Dianjurkan. Dianjurkan. Nabi SAW mengatakan, lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian bisa saling mencintai. Tapi untuk pejabat haram, karena memberi hadiah untuk pejabat sama dengan sogok. Dalam rangka hajatan. Contohnya gimana? Ya. Kita dapat undangan dalam hajatan, lalu kita datang memberi hadiah. Apakah itu terlarang? Dianjurkan. Dianjurkan. Dihukum mana, Pak? Oh, maksudnya pejabat punya hajatan. KPK sudah menetapkan aturan kurang dari 1 juta. Kalau lebih dari 1 juta wajib
Jadi kan negara tidak melarang. Misalnya Pak RT bikin hajatan, kurang dhuwur toh Pak kok Pak RT. RT Surabaya. Misalnya bupati bikin hajatan, lalu ada orang yang nyumbang ngasih hadiah. Itu kalau kurang dari 1 juta nggak perlu ngomong. Tapi kalau lebih dari 1 juta, ngasih mobil atau ngasih apa, wajib lapor ke KPK. Jadi negara tidak melarang dalam kegiatan hajatan yang dilakukan oleh pejabat, rakyat ngasih hadiah boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan pasti ada maksud di balik itu. Nah, itulah kenapa hadiah untuk pejabat tidak boleh, sebab tujuannya bukan untuk saling mencintai, tapi tujuannya apa? Ada batu di balik. Ini hadiah yang penuh dengan kepentingan. Dia ngasih hadiah karena apa? Dia punya kepentingan. Nah, karena faktor kepentingan inilah yang menyebabkan itu dilarang. Nah, kadang ada sebagian pejabat yang menyampaikan, besok anak saya mau nikah, tapi dia belum punya mobil, gimana ya? Saya besok mau bangun rumah, tapi kok kurang semennya, gimana ya? Saya besok mau ini, tapi kok besinya belum ada, gimana ya? Ya Bapak beli sendiri. Itu sebenarnya maksudnya apa? Orang paham, oh minta beliau. Beliau itu minta. Sehingga gajinya itu utuh, tapi dia minta kepada yang lain, tolong penuhi kebutuhan saya. Memang tidak ngasih dalam bentuk uang. Nanti tiba-tiba datang semen, datang besi, datang kendaraan, datang mobil, terus diinfo, Pak, mohon diterima Pak ya, itu datang dari kami, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Sek tegone karo doa. Karo ndonga lho itu Pak, didoakan. Masya Allah. Nah, praktek seperti ini statusnya apa? Harta ghulul, harta khianat. Ada seorang sahabat namanya Ibnu Lutbiyah, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi Bani Salimah mengambil zakat. Lalu mereka setor zakat ke sahabat ini, Ibnu Lutbiyah. Tiba-tiba ada salah satu orang yang ngasih hadiah. Ini zakat saya, ini hadiah untuk Anda. Ibnu Lutbiyah pulang ke Madinah. Beliau tidak langsung ke rumah nyimpan hadiah itu, tapi langsung menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hadhi zakatun wa hadhi hadiyatun li. Ya Rasulullah, ini zakat dan ini hadiah untuk saya. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam ceramah beliau, setelah itu beliau khutbah, di kesempatan beliau lagi ceramah, ada orang yang saya tunjuk sebagai amil. Lalu dia mengatakan, hadhi zakatun wa hadhi hadiyatun li. Ini zakat dan ini hadiah untukku. Fahala yajlisu fi baiti abihi au ummi. Coba dia duduk di rumah bapak ibunya. Fal yuhdalahu amla. Ada enggak yang mau ngasih hadiah? Karena dia sudah enggak punya jabatan, enggak bakalan ada yang ngasih hadiah. Maka kalau ada misalnya sepanjang beliau itu masih menjabat, masih bisa menetapkan kebijakan, pada berdatangan. Begitu sudah purna, nggak ada lagi. Wah, ini bukti bahasanya hadiah kemarin itu tujuannya apa? Ada kepentingan. Nah, kenapa itu dilarang? Karena kepentingan tadi. Maka hadiah bagi semua aparatur negara, baik sipil maupun bukan sipil, statusnya tidak boleh diterima. Wallahu a'lam. Baik. Bab ini sudah selesai ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang mereka menyamakan riba dengan jual beli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mikrofon nggak? Itu bisa? Baik, silakan. Minta tolong dibaca. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin walakum bimithli. Misalkan kita punya usaha, misalkan jasa pengiriman Ustaz, termasuk diantaranya itu ada fasilitas COD-nya. Terus ketika penjual itu mau pakai jasa kita untuk mengirimkan barang ke pembeli, kita mungkin membayarkan dulu uangnya. Misalkan harganya 100.000, sekaligus si penjual itu membayar ongkirnya ke kita gitu. Begitu sampai nanti baru sampai ke pembeli, baru uang yang dari pembeli itu kita terima gitu, tanpa harus bayar lagi karena sudah dibayar di awal. Apa praktek seperti itu boleh Ustaz? Nah, kita yang tujuannya agar banyak mungkin seller itu yang pakai jasa kita itu. Iya. Membayarkan dulu. Baik. Coba fokus ke sini ya. Anda bedakan dua hal ini. Sebelumnya saya kasih pengantar dulu tentang sebuah hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yahillu salafun wa bai'. La yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Baik. Kalau ada orang yang mau ngasih utang ke orang lain tapi disyaratkan jual beli. Misalnya, saya mau ngasih utang ke kamu dan nanti kembalikan yang sama. Ini utang 5 juta, kembalikan 5 juta. Tapi syaratnya, kalau bapak panen, hasil panennya wajib dijual ke saya. Ada syarat kalau panen wajib dijual ke saya. Maka syarat ini jadinya apa? Jadinya utang bersyarat. Nah, utang bersyarat jual beli seperti ini enggak boleh. Karena hadisnya la yahillu salafun wa bai'. Baik. Selanjutnya, saya mau menggunakan jasa kamu dengan syarat kamu utangi dulu saya. Karena diutangi dulu baru kemudian menggunakan jasanya, berarti menggabungkan antara utang dengan jual beli. Cuman kami membedakan. Ada dua hal yang perlu dibedakan. Utang tidak boleh digabung dengan jual beli. Tapi di sini ada yang perlu dibedakan. Apa niat utama? Kalau niat utamanya adalah utang, niat utamanya hutang, maka terlarang digabung dengan jual beli. Plus jual beli ini tidak boleh. Karena kalau niatnya utang berarti jual beli ini jadi syarat. Bedakan dengan yang kedua. Niat utamanya jual beli. Kemudian utang hanya sifatnya mengikuti. Utang ini mengikuti. Karena sifatnya hanya mengikuti, maka yang namanya utang yang sifatnya mengikuti tadi bukan keharusan. Sehingga tujuan utamanya bukan itu. Jadi misalnya tadi ya, COD, tujuan utamanya itu lebih ke akad jasa atau akad utang? COD itu Pak, jasa. Cuman ini biar lebih praktis, tak bayari saja dulu. Daripada saya harus ngambil uangnya kepada pemilik, terus saya baru datang ke penjual barang. Nah, mending saya langsung ke penjual, tak bayar, kemudian nanti saya akan diganti oleh pemilik. COD seperti ini hakikatnya lebih kepada jual beli jasa. Tapi utangnya sifatnya mengikuti.
Sehingga driver ini mau ngutangi biar lebih praktis. Kalau enggak nanti akan repot, akan rumit. Maka diutangi saja daripada bolak-balik. GoFood juga sama seperti itu. Jadi saat kita misalnya pesan GoFood di sini, warungnya sejarak 5 kilo dari sini, maka yang nyantol di mana? Driver yang ada di sana kan, bukan driver di sini. Driver di sana, sekitar sana yang nyantol. Dapat dia dengan warung jaraknya punya cuma 200 meter. Belilah di situ. Dia talangi dulu. Karena kalau enggak, Bapak kesini dulu, ini uangnya saya mau kasih. Nanti enggak jadi 5 kilo dulu, balik lagi 5 kilo. Balik lagi 5 kilo. Akan jadi 15 kilo. Karena untuk ngambil uang dulu. Sehingga dalam hal ini akad utamanya lebih kepada akad jual beli jasa, sedangkan utang sifatnya hanya mengikuti. Nah, kalau yang kayak gini boleh. Kalau yang seperti ini hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diundang oleh saudara saya menjadi saksi nikah di pernikahannya. Sebelumnya saya sudah menasihati atau kasih syarat saya akan hadir jika di walimatul urus tidak ada musik dan tamu undangan pria dan wanita dipisah. Bisakah nantinya ternyata saudara saya memakai konsep walimah yang ada musik dan ikhtilat, apa yang sebaiknya saya lakukan? Tetap akan hadir dan menjadi saksi nikah atau saya menolak menjadi saksi nikah dan tidak akan hadir? Dan mohon doanya Ustadz, semoga saya segera menikah. Masya Allah. Ini saksi yang sakti. Durung rapi dikon saksi nikah. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala luaskan jodohnya, mudahkan jodoh. Mau jodoh yang mudah atau yang luas? Yang mudah dan luas. Masya Allah. Bedakan antara akad nikah sama walimah ya. Yang diminta oleh saudara Anda itu saat akad nikah, Anda diminta untuk jadi saksi nikah. Dan nanti kepentingannya dengan KUA. Sebenarnya saksi nikah itu banyak. Biasanya dalam pernikahan kan ada banyak orang yang hadir ya. Itu saksi semua itu. Walaupun dia tidak duduk di samping. Yang duduk di samping, di sini ada penghulu, ada wali, ada pengantin pria, dan ada 2 saksi. Itu hanya saksi resmi yang diminta oleh KUA, kemudian nanti tercatat nomor KTP-nya berapa, namanya siapa. Hanya untuk itu. Tapi kalau saksi secara syar'i ya semua yang ada di situ. Sehingga di depan ini ada misalnya 20-30 orang. Terus ada akad nikah. Walimahnya 1 jam berikutnya. Habis seperti ini kan terus ganti busono ya, rasukan. Setelah akad nikah, nanti pengantin putra dan putri didandani, ganti busono, terus dipajang. Baru walimah. Biasanya kayak gitu ya. Umumnya kayak gitu. Anda itu diminta di walimahnya. Anda diminta di akad nikahnya, bukan di walimahnya. Maka saat Anda datang ke akad nikah, insya Allah biasanya 0 dari semua pelanggaran. Ya mungkin ada ikhtilat karena kan membawa keluarga ya. Sehingga itu barangkali tidak bisa dihindari. Cuman insya Allah kami sarankan, jika Anda bisa memberi manfaat bagi yang lain, silahkan memberi manfaat. Dan Anda bisa jadi saksi, silahkan jadi saksi, datang ke akad nikahnya. Kalau sekiranya nanti walimahnya ada yang masalah, Anda boleh minta pamit untuk tidak ikut walimah. Baik, insya Allah bisa dipahami. Selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon dijelaskan bagaimana hukumnya wali santri memberikan hadiah kepada Ustadz dari anak-anak kami yang mondok atau sekolah di tempat tersebut. Contoh hadiah adalah makanan. Jazakallahu khair. Nah, ini enggak boleh ya. Kebiasaan buruk seperti ini tolong dijaga. Jangan sampai terjadi di lingkungan pendidikan. Karena nanti jadinya mengkacaukan nuansa pendidikan. Kecuali kalau yang dikasih semuanya, atau atas restu dari pemilik pesantren.
Sehingga seharusnya, mohon maaf ya, para wali santri, kadang kan wali santrinya ini yang susah untuk dikendalikan. Para wali santri, Anda kami akui senang dengan guru, merasa utang budi dengan guru, dan itu hal yang bagus. Cuman ngasih hadiah kepada guru yang beliau adalah seorang karyawan di pesantren atau karyawan di sekolah, hukumnya nggak boleh. Gurunya sudah berusaha untuk menghindari, tapi wali santrinya maksa, nggak boleh. Nah, terus gimana Pak? Ya kasihkan kepada lembaga pendidikannya, nanti lembaga yang bagi. Nah, sehingga kalau sudah jadi kebijakan lembaga ya terserah, mau dikasihkan ini terserah. Dan tidak semua yang berjasa dalam sebuah lembaga pendidikan itu cuma guru. Satpam juga berjasa, yang ada di dapur masak-masak juga berjasa, bagian keuangan juga berjasa. Coba kalau bagian keuangan nggak ngasih gaji guru, nggak mau jalan itu guru. Maka semuanya punya jasa, punya peran, sehingga jangan dianggap yang berjasa hanya guru. Ini sempat kejadian tegang antar sama karyawan Pak. Ada pom bensin Pak. Kantornya itu dindingnya kaca ya. Dari dalam kelihatan keluar, dari luar nggak kelihatan di dalam. Sudah? Lalu ada beberapa yang ngantor di dalam, di balik kaca tadi, kan tidak kelihatan dari luar. Nah, para pengisi pom bensin itu sering dapat tips, masuk sai. Itu ternyata dilihat sama yang kantor. Ini sama-sama karyawan ya. Ini karyawan, itu juga karyawan. Akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial. Kamu karena gesekan dengan konsumen dapat enak, kadang sering dikasih. Kita yang ada di dalam rano yang ngasih. Padahal kan semuanya berjasa bagi perusahaan. Nah, yang kayak gini terus gimana? Disitulah tugas dari perusahaan untuk menertibkan. Karena kalau enggak akan terjadi ketegangan, gesekan antar sama karyawan. Disebabkan karena masalah uang tips. Makanya keberadaan uang tips bisa jadi sangat berbahaya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kebijakan perusahaan gaji ditransfer ke rekening bank konvensional atas inisiatif sendiri, saya nego dengan pihak bank untuk tidak diberikan bunga dan pihak bank menyetujuinya. Alhamdulillah. Dengan kondisi tersebut, apakah saya sudah terhindar dari riba meskipun bertransaksi dengan bank konvensional? Insya Allah sudah terhindar dari riba. Ketika Anda sudah minta dinolkan bunganya, maka Anda sudah tidak terhitung sebagai orang yang transaksi riba. Walaupun Anda bertransaksi dengan bank, posisi bank di sini kan cuma payment gateway untuk memudahkan Anda dapat lalu lintas uang pembayaran. Dan lembaga sekuritas dengan kecepatan payment gateway di masa sekarang itu hanya ada bank yang paling gampang diakses. Maka orang pakai bank seperti ini hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apabila ada orang hutang, ketika akan dibayar, kita tidak tahu apakah akan dibayar atau dikembalikan sampai kapan. Sementara uang tersebut bisa kita gunakan untuk modal atau kita investasikan ke yang lain. Boleh tidak jika hutang tersebut kita kurskan dengan nilai emas atau umroh, jadi nanti pada saat mengembalikan juga berpatokan pada nilai emas atau umroh pada saat mengembalikan. Baik. Jika seperti itu berarti kan nanti pasti akan ada kelebihan. Pasti akan ada kelebihan. Sehingga Anda ngasih utang lalu minta dikurskan dalam bentuk emas atau nilai umroh, nanti ke depan akan ada kelebihan. Utangnya 10 juta jadi 12 juta. Nah, 2 juta itu riba. Sementara pemahaman yang tadi Anda sebutkan, kan nilai mata uang itu cenderung turun. Si kita kehilangan waktu untuk investasi uang tersebut. Kita kehilangan kesempatan untuk menggunakan uang tersebut. Nah, itulah teori
time value of money, nilai dari waktu uang. Dan itu basis kenapa ada riba di kalangan orang-orang Yahudi, yang mereka kemudian menggencarkan perbankan, berawal dari pemahaman time value of money. Memang betul yang namanya uang itu punya nilai waktu, tapi tidak boleh dijadikan alasan untuk riba dalam transaksi utang piutang. Riba tetap riba walaupun nilai mata uang itu turun, kecuali pada satu kondisi, di mana ketika uang itu sudah tidak berlaku. Kalau uang sudah tidak berlaku atau nilainya terlalu murah, maka bisa dikonversi ke emas. Bisa dikonversi ke emas. Jadi misalnya Anda ngutangi 10 juta tahun 80, 10 juta tahun 80 di Sidoarjo bisa dipakai apa? Apa? Beli tanah bisa ya? Mungkin dulu bisa. Sehingga kawasan-kawasan ini dulu masih tambak misalnya. Kawasan yang masih alas, beli tanah 10 juta bisa. Tahun 80-an. Sekarang ya enggak boleh. Nah, terus gimana, Pak? Kalau sampai hilang nilai atau nilainya terlalu jauh, maka boleh dikonversi ke emas jika nilainya terlalu jauh. Tapi kalau nilainya berdekatan, tidak boleh dikonversi ke emas, dan nanti cukup ya bayarkan sesuai dengan nominal utang. Ada resiko itu digantikan oleh Allah dengan apa? Pahala. Jadi yang memberi utang kan dapat resiko, duit saya turun nih nilainya, insya Allah kamu dapat pahala. Wallahu a'lam. Ustadz, suami sering mendapat hadiah dari pasien, tapi perusahaan dan atasan membolehkan. Apakah ini termasuk hulul? Ada aturan perusahaan, divisi yang dibolehkan dan dilarang menerima hadiah? Yang jadi pertanyaan justru beli itu kerja di rumah sakit apa? Swasta atau negeri? Kalau negeri harus undang-undang, tidak boleh atasannya. Atasan dengan bawahan itu kan sama-sama karyawan, cuman bedanya hanya di mana? Masalah senioritas atau hierarki. Bapak ada di atasan saya karyawan Bapak. Ini kan sama-sama karyawan. Oleh karena itu dalam hal ini, jika itu adalah berkaitan dengan negara, maka wajib untuk ada undang-undang yang mengatur seperti itu. Kayak tadi ya, bahwa KPK menetapkan jika orang itu nyumbang pernikahan maksimal 1 juta, lebih dari itu maka wajib lapor. Contohnya kayak gitu. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika pemberi hutang mendapatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai dari si pengutang? Barangnya adalah barang rumah tangga yang tidak terpakai lagi karena ditinggal hijrah. Barang diberikan sebelum mengembalikan hutang. Masya Allah. Itu namanya hijrah apa itu? Istilah orang itu sekarang hijrah. Dari mana? Surabaya. Pindah ke mana? Jogja. Memang Surabaya negeri kafir? Meninggalkan negara kafir, negara yang tidak aman, kepada negeri yang lebih aman. Itu kan definisi asal hijrah. Sehingga jika yang dimaksud hijrah seperti itu, inilah hijrah yang syar'i. Meninggalkan negeri yang tidak aman, negeri kafir, kepada negeri yang lebih aman. Kalau memang mau pindah, seharusnya selesaikan dulu urusan utang yang belum beres, sehingga Anda ketika pindah tidak punya sangkut paut dengan urusan orang yang Anda tinggalkan. Sebab itu nanti bisa berlanjut sampai akhirat, bisa berbahaya. Semua urusan dunia tolong selesaikan di dunia, karena kalau tidak di akhirat urusannya jadi lebih panjang. Tolong selesaikan di dunia agar di akhirat urusannya tidak lebih panjang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu alat tukar seperti emas atau perak ditimbang, sedangkan alat tukar sekarang tidak ditimbang. Apakah ini berpotensi terjadinya keburukan? Bagaimana solusi yang baik ke depannya? Ya, uang kertas tidak ditimbang, tapi dilihat dari nominalnya.
dan bukan syarat alat tukar harus ditimbang. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah punya rencana ya, mau menjadikan kulit onta sebagai uang, tapi dilarang oleh beberapa orang yang lain. Nanti kalau seperti itu banyak onta yang dibunuh sehingga onta itu punah, nggak jadi. Nah, di sini dalil bahasanya yang namanya mata uang itu tidak harus dari emas dan perak. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Mengenai bahasan yang awal Ustaz, mengenai apa itu hadiah hajatan tadi Ustaz. Ini kan biasanya urusnya kan yang terjadi adalah dicatat Ustaz. Ketika kemudian orang tua yang sebelumnya mungkin beliau membukukan itu pencatatan, ketika sudah meninggal, apakah ini apa ya, kayak menjadi kayak hutang untuk anaknya gitu Ustaz? Ini seperti apa Ustaz? Iya, beliau bertanya kalau datang di hajatan terus dicatat satu-satu, ternyata buku catatannya hilang. Nah, itu kan jadinya nggak tahu anaknya itu seperti apa. Kembali ke tadi, hibah thawab itu jual beli ataukah murni hibah? Kalau Anda pahami ini jual beli kok bagi saya, ya maka wajib untuk mendapatkan catatan salinan. Misalnya dulu ibu temannya siapa saja ini, oh mungkin beliau punya catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah memberi walimah. Oh normal kira-kira 100, maka dulu 100 mungkin sekarang masih 100. Anda kasihkan kalau dia mengadakan hajatan bayar 100. Itu kalau dipahami sebagai jual beli. Tapi kalau dipahami sebagai hibah ya dilupakan saja nggak apa-apa. Ya meskipun nanti jadi bahan gerenengan, wis nompor atau ngekei. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum menjadi satpam pada instansi ribawi? Ya, karena ada unsur ta'awun 'alal itsmi wal udwan, ya kita sarankan jangan jadi satpam di tempat itu. Lebih baik Anda jadi satpam di Nidaul Fitrah atau di pondok pesantren Ahlus Sunnah yang lainnya, sambil bisa ngaji insyaallah. Telah beredar di media sosial tentang sifat maskulin dan feminin. Katanya jika istri ikut bekerja maka akan menutup potensi suami sehingga menghambat karir suami karena rezekinya karena istrinya kuat sifat maskulinnya. Nanti kan jadi kulisan. Yang nantinya itu akan membuat suaminya menjadi kelemar-kelemar. Apakah ini dilarang? Gara-gara istrinya kerja, Istrinya punya sifat maskulin, maka istrinya punya sifat maskulin. Terus karena suaminya di rumah ngomong anak jadi feminin. Dunia terjungkir ini. Baik. Kalau bicara maskulin dan feminin, memang itu ada dua ya. Pertama, itu penyakit fisik, dan yang kedua itu penyakit mental. Kalau penyakit fisik, solusinya tinggal dioperasi. Misalnya ada orang yang punya 2 kelamin. Nah, ditentukan ini laki atau perempuan. Mana yang ketika kencing keluar duluan? Oh, keluar duluan alat kelamin laki-laki. Maka yang perempuan dioperasi. Tidak boleh dipakai lagi. Dan dia dijadikan sebagai laki-laki. Dan sebaliknya. Sudah? Kemudian yang kedua adalah penyakit mental. Nah, penyakit mental itu orientasi yang salah. Laki-laki tapi punya senang sama laki-laki. Syahwatnya itu naik kalau lagi sama laki-laki. Kemarin ada salah satu jamaah ya, yang sempat curhat.
saya itu kalau sholat berjamaah di masjid, karena dia laki-laki Pak, ya softnya di laki-laki, itu syahwatnya naik Pak. Syahwatnya naik. Apalagi kalau kemudian teman sholatnya itu sampingnya adalah orangnya cakep gitu ya, orangnya bagus dari sisi penampilan sebagai seorang lelaki, itu syahwatnya makin tinggi, sehingga dia sama lelaki bersyahwat, sampai mimpi pakai laki-laki. Mimpinya itu laki-laki. Penyakit ini bisa saja terjadi, tapi itu penyakit, harus disebut sebagai penyakit. Karena penyakit, maka seharusnya apa? Jangan dirawat, tapi disembuhkan. Kalau penyakit dirawat, ya merawat penyakit berbahaya. Sehingga saya kan seperti ini orientasinya, maka berikan kebebasan bagi saya untuk menyalurkan saya kepada sesama jenis. Ya nggak boleh, ini penyakit. Penyakit itu harus disembuhkan, bukan dirawat. Nah, LGBT itu tidak bisa membedakan ini penyakit dan bukan penyakit. Beberapa kali saya diskusi dengan orang-orang liberal ya, yang membela LGBT. Mereka bilang, nah dia nggak suka sama wanita, sampai mimpi basahnya saja sama lelaki. Ya kita sampaikan, itu kira-kira normal atau tidak? Ya normal dia kayak gitu, itu penyakit, penyakit mental. Ada beberapa orang punya penyakit mental ya, ada yang penyakitnya A, penyakitnya B dan seterusnya. Maka seharusnya kita obati yang bersangkutan, bukan malah dirawati. Penyakit kok malah dirawati. Nah mereka sudah tahu itu nggak normal, tapi mereka belum sadar kalau itu penyakit sehingga dirawati. Yang benar rawati, yang benar segera diobati agar tidak berkelanjutan. Wallahu a'lam. Ustaz, saya beli misalkan saya beli barang elektronik di toko, harganya 5 juta. Terus bisa diangsur, bisa pakai DP ya. Sisanya diangsur, jumlahnya tetap 5 juta. Tidak ada lebihan sama sekali. Ya, berarti lebih mahal. Oh, totalnya 5 juta. Cuma uang administrasinya 250.000. Untuk apa ya? Biaya menulis, materai gitu. Siap, insya Allah tidak masalah. Tidak riba ya? Nggak ada riba, karena murni jual beli. Pimpinan proyek dan vendor. Oke. Ketika udah di akhir pembayaran, sisa pelunasan, si pimpinan proyek minta untuk kwitansi, bilang ke vendor tolong, misalkan proyek itu 20 juta, ini 20 juta, tapi si pimpinan proyek di akhir transaksi bilang tolong minta kwitansi Tuliskan 30 juta. itu si vendornya seperti apa? Nolak kalau dia 20 juta seperti itu. Baik. Pemilik proyek ini swasta atau negeri? Swasta. Terus dia pimpinan dalam arti owner atau bukan owner? Manager. Berarti nanti dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dengan nilai yang lebih besar, tapi diambil oleh manajernya sebagian. Baik, itu kira-kira jujur atau tidak jujur? Sudah selesai kan? Jadi kalau ada pimpinan proyek yang minta kepada vendor, tolong buat kwitansi yang tidak sesuai dengan real, ya kita nggak boleh ikut-ikutan, kita nggak boleh bantu, karena ini kriminal. Walaupun itu swasta Pak, sama. Makanya karyawan swasta juga banyak yang kayak gitu ya, ngambil celah-celah seperti itu. Tidak boleh kayak gitu. Dan kita nasihatkan haram bagi mereka untuk mengambil seperti ini. Nah, selanjutnya. Ya. Kartu membernya gratis atau bayar? Enggak, kartu membernya gratis atau bayar? Gratis, iya. Jadi saat ngambil kartu member gratis.
Udah? Lalu Anda belanja di Maret tadi. Terus Anda ditanya, punya kartu member? Punya, ini. Nah, dengan punya kartu member, maka Anda dapat tambahan diskon. Hukumnya boleh, tidak ada masalah. Dan itu bukan hibah thawab. Hibah thawabnya nggak ada. Anda tidak sedang memberi hadiah, tapi Anda diberi kartu member. Sah-sah saja. Nah, baik. Kunjungan ke instansi perusahaan. Iya. Dikasih jamuan oleh perusahaan. Nah, itu ada undang-undangnya nggak kayak gitu, Pak? Kalau ada undang-undangnya, wajib mengikuti undang-undang yang berlaku. Jadi misalnya instansi pemerintah A datang ke perusahaan X untuk peninjauan apapun. Kalau dia cuma ngasih suguhan normal sebagai tamu, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau sampai lebih dari itu, maka harus ada undang-undangnya. Sehingga Bapak harus tahu undang-undangnya kayak apa, ikutilah panduan yang ada. Nah ya, secara aturan boleh nggak itu? Misalnya perusahaan kosmetik ngasih produk kan lumayan itu. Itu secara aturan boleh nggak? Kalau nggak boleh diterima. Nah, silakan. Bapak bisa memvonis riba dari sisi mana? Berarti kerjasama dia sebagai pemodal, Bapak sebagai pengelola. Ya, kalau ada bagi hasil tidak masalah. Jika memang niatnya untuk mudharabah. Jadi kalau usaha Bapak usaha yang halal, lalu dia minta bagi hasil ketika memang ada hasil, hukumnya boleh. Tapi kalau rugi, dia tidak boleh minta bagi hasil. Kalau rugi ya dia harus siap modalnya berkurang, tidak boleh minta bagi hasil. Ya, kan tidak ada untungnya. Bapak sampaikan secara terus terang, ini nggak ada untung, laporan keuangannya kayak gini, ini jujur, dan dia tidak berhak untuk nuntut keuntungan karena tidak ada keuntungan. Baik, alhamdulillah sekarang. Modalnya bisa berkurang, bisa berkurang. Ketika usahanya rugi kan modalnya bisa berkurang. Walhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.